Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mereka Mencari Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik pada catatan Santo Lukas dalam perikop yang diwartakan oleh gereja pada hari ini. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Lalu wanita itu melayani Yesus dan rombongannya. Yesus juga menyembuhkan sejumlah orang yang sedang sakit yang ada di sekitar situ. Setelah hari siang, Tuhan Yesus pergi ke tempat sunyi untuk menyendiri dan berdoa kepada Bapaknya. Namun, orang banyak mencari dia dan berusaha untuk menahan dia. Mengapa mereka mencari Yesus? Mengapa mereka menahan dia agar tidak pergi? Karena mereka memperoleh apa yang mereka inginkan untuk mereka miliki sendiri saja. Tuhan Yesus tidak ingin mereka melakukan hal itu untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Maka katanya, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara-saudari terkasih, pengalaman orang banyak mengenal Yesus dari dekat dan mereka merasakan betapa Yesus dapat menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Antara lain, mereka dapat disembuhkan dari berbagai penyakit yang mereka derita, membuat mereka ingin memiliki kenyamanan itu terus-menerus. Mereka tidak ingin Yesus meninggalkan mereka. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Namun, mereka harus tahu bahwa Tuhan Yesus harus dikenal dan dialami oleh lebih banyak orang. Ia diutus bukan untuk segelintir orang saja, melainkan untuk semua orang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak ingin mereka memiliki watak yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka juga harus memiliki kepedulian terhadap sesama manusia yang lain. Di tempat lain juga ada orang yang sakit, yang perlu pertolongan. Di tempat lain banyak orang yang belum mengenal Yesus. Di tempat lain, Injil Kerajaan Allah harus diwartakan. Yesus datang bukan sekedar untuk dikenal dan disanjung dan dikagumi oleh segelintir orang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Seperti Yesus, mereka harus rela melihat orang lain mengalami kebahagiaan yang sudah mulai mereka rasakan, sebab kehadiran Yesus membawa sukacita dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, orang-orang banyak itu mencari Yesus. Bukankah itu sesuatu yang baik? Ada daya tarik yang membuat orang mau mendekat pada Yesus, serta
selalu ingin berkomunikasi dengan Dia. Tabiat atau habitus atau kebiasaan baik untuk mendekatkan diri pada Tuhan Yesus akhir-akhir ini mulai meredup, bahkan nyaris menghilang di antara orang-orang beriman. Kerinduan untuk datang ke gereja dikalahkan dengan daya tarik kumpul-kumpul dan wisata bersama atau plesir. Aktivitas untuk berdoa dan membaca atau merenungkan Alkitab tidak lebih menarik dari main game, menggunakan internet, atau bergaul dengan handphone atau HP. Kemajuan dan perkembangan teknologi membuat orang Kristen juga tidak terpesona lagi pada sosok Yesus. Mudah-mudahan kali ini saya keliru. Orang banyak itu mencari Yesus dan ingin memiliki Dia untuk diri mereka sendiri. Itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Mereka harus peduli juga akan orang-orang lain yang belum mengenal Yesus. Ada 2 catatan yang saya coba katakan kepadamu saat ini. Kalau ada pastor atau pendeta yang khotbahnya menarik dan mengharukan, orang lalu mengidolakannya, tidak akan mau orang itu dipindahkan atau digantikan. Yang lebih buruk lagi, kalau ada hamba Tuhan yang merasa nyaman dan hebat karena dipuja-puji dan tidak ingin melanjutkan karya pelayanannya ke tempat lain yang membutuhkan sentuhan tangannya. Seorang hamba Tuhan itu dibutuhkan di mana-mana. Ia harus lebih mendengarkan firman Tuhan. Aku mengutus kamu untuk menjadi penjala manusia, bukan untuk dikagumi oleh segelintir orang saja. Saudara-saudari terkasih, suatu hari seorang ibu berkata kepada saya, "Mengapa Romo yang baik dan disayangi umat di sini kok malah dipindah tugaskan ke paroki lain? Romo ini sungguh sangat diterima oleh umat di sini." Saya menjawab singkat, "Hal itu karena aturan dalam gereja, sebab seorang imam ditugaskan berdasarkan surat keputusan atau SK dari Bapak Uskup." "Mengapa?" tanya ibu itu. "Apakah Anda tahu jawabannya?" Hal itu dilakukan agar imam itu tidak jenuh di suatu tempat, supaya ia memiliki kerendahan hati Yesus, agar tidak menjadi idola yang melebihi Yesus. Yang harus menjadi besar adalah Yesus, bukan hambanya. Supaya umat juga menyadari bahwa di tempat lain perlu penyegaran oleh kehadiran imam baru. Siapapun pelayannya, siapapun imamnya, yang harus menjadi pusat pelayanan adalah Yesus. Bukan dirinya, juga bukan umat yang mulai jatuh cinta kepadanya. Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada setiap pelayan untuk keluar dari pujian yang membelenggu dan menghambat karya pelayanannya. Yesus harus semakin dikenal oleh semakin banyak orang. Apakah sudah mencari Yesus dan membawa orang lain juga berjumpa Yesus?
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus tidak silau oleh sanjungan dan pujian. Bantulah kami untuk menjadi saksi Yesus, bukan untuk sebuah pujian, melainkan agar Yesus semakin dikenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.